Aduh, kuliah. Mana tugas banyak banget lagi. Ngerjain tugas apa ya? Tugas kualitatif, gue nggak ngerti. Tugas konten kreator, kan kelompok ya. Tugas public speaking juga kelompok. Ngapain? Ini gue lagi mikirin, gue pengen ngerjain tugas tapi bingung tugas apa yang mau gue kerjain. Kalau ngerjain tugas, lu pikir aja dulu deadline-nya yang mana yang paling cepet. Besok kita deadline mata kuliah konten kreator. Oh iya, konten kreator dulu kali ya? Tapi konten kreator kita kelompok, coy. Ya udah, gue ngerjain skrip, lu manggil anak-anak sama ngeset semuanya. Enakan lu dong. Kalau lu kan udah biasa jadi freelance director. Kalau gue kan nggak biasa. Gue biasanya gini, ngetik-ngetik skrip. Oke, ya udah lu bikin skrip. Gue panggil anak-anak nih. Ntar gue panggil anak-anak ya. Duduk sini, bikin skrip. Lu juga jangan pergi. Nanti anak-anak datang lu yang pergi. Iya. Harus jadi pokoknya. Sebelum anak-anak datang, nih skrip harus udah jadi. Pokoknya kita sulap 1, 2, 3. Nih, udah gua set nih tempatnya nih, ya kan? Gue juga udah kelar bikin skripnya. Wah, serius lu? Iya. Kan callingan gue banyak, jadi gue udah profesional gini-gini. Wih, gokil. Coba kirimin ke WA gue. Lah, udah masuk, Du. Gue baru belum kirim, tapi udah masuk. Keren lu. Hebat lu. Enter. Baca. Oh, oke, bentar ya. Skrip gue oke banget nih udah. Ini ada dosennya, Du. Iya. Keren kan gue konsep? Ya kan kita mau syutingan sekarang, Du. Terus lu mau link konsennya kapan? Ya urusan lu nih, kan lu direkturnya. Iya, tapi kan produsernya sini lu. Ya urusan calling-calling kan director. Enggak, produser lah. Oh, produser ya. Iya. Terus gimana kita? Bisa kali kita gue WA dulu kali, telepon sekarang. Ya nggak bakalan datang WA juga. Apa kita mau konsepnya video call aja sama dosennya? Enak nggak? Terserah lu dah, kan director lu. Nggak usah aja lah, teman-teman kita aja ya yang masuk ya. Oke. Emang kita membahasnya apa dulu? Ini dari tadi kita belum tahu bahasnya apa yang mau kita bahas. Lu baca lagi skrip Oh, gua, iya, temanya pendidikan. Pendidikan. Oh, Nadiem Makarim kita undang. Gimana? Lebih susah dari dosen. Oh iya, lebih susah dari dosen ya. Aduh, lupa gua. Kita ngobrolin perkuliahan kita aja sama teman kita gimana? Oke. Ini kan emang konsep gua udah perkuliahan nih. Iya. Emang apa subtemanya apa? Apa? Relevansi perkuliahan. Relevansi perkuliahan dalam dunia pekerjaan. Betul. Oke, lu mau ngundang dosen biar sudut pandang dari dosen. Betul. Tapi Nah. karena dosennya nggak ada. Bukan nggak ada, nggak mungkin lu ngerjain sekarang manggil dosen sekarang mana mungkin. Ya udah, berarti kita panggil aja teman kita. Ini kan gua lampu udah gua set nih. Ini gua set Tapi kan keren kamera. juga settingan Iya, lu. keren kan? Udah set. Nah, ini meja kayaknya ngeganggu nih. Kita take outin dulu aja. Ini kan bisa menutupi lemak-lemak perut gue. Nah, itu justru itu. Lu jangan mau cantik sendiri. Oke? Lu shoot down dulu. Shut down. Ya, lu matiin. Nah, ini mejanya nanti gua tarik. Nanti kita panggil teman kita. Sip, dah. Oke, ya udah. Beres. Mana? Matiin laptopnya. Matiin kameranya. Enggak, jangan lah ini angkat. Jangan. Tolong dong kru. Angkat, bantuin. Udah nih, meja udah gue take out nih, Do. Lu udah ganti tab juga kan? Udah ganti. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Kita ngobrol-ngobrol. Aduh. Kita ngobrol berdua doang nih. Satu lagi lah. Kan kita emang Nggak enak, ntar ada fitnah di antara kita. Enggak, kita ini satu kelompok emang berapa orang? 5. Siapa aja coba? 6. Siapa aja? Lu, siapa gua. namanya? Ya gua. Aprija Lu. Lisna, Triarindu Davina. Terus siapa lagi? Mutiara Rizky. Tera Rizky, terus? Nabila Putri. Terus? Sapira. Terus? Alvin Foto Farhani. Udah sebelah situ tuh jawaban. Maaf, udah gua aja yang jadi narasumber. Kalian kebanyakan ribut. Ya udah, lu opening dulu lah. Opening dulu. Apa? Oke. Programnya apa? Namanya apa? Buka mata. Buka nggak ya? Oke. Kita langsung masuk ke segmen kita yang pertama. Oke, segmen kita. Jadi ini adalah Nabila. Nabila itu sekelompok sama kita. Dan karena kita tidak memungkinkan bikin konten ini bareng dosen, jadi kita undang sekelompok kita yang memang juga dia kerja di industri kreatif ya. Iya. Yang notabene-nya lulusan lu broadcasting juga bukan? Iya, broadcasting dan kerja di dunia broadcasting juga. Nah, berarti Nabila ini bisa jadi bahan referensi kita juga nih, ya kan? Pertanyaan pertama. Oke, apa? Menurut lo, titel itu penting nggak sih di dunia pekerjaan kalian?
Kita semua akan beropini di sini. Jadi Udah, kalian- oke, dari Nabila dulu deh. Kan Nabila yang harus bersuara apa? Apa sih tadi? Emang titel ya? penting. titel penting ya. Sekarang emang lo kerja di mana? Iya. Kebetulan gue sekarang kerja di MNC TV. Oke. Sebagai kreatif Oke. program ya. Terus kalau menurut gue titel itu penting nggak penting sih. Kalau misalkan di beberapa divisi itu penting karena semakin tinggi titel lu, semakin ya lu dipandang bagus dong, pengalaman lu lebih banyak dan segala macam. Tapi ada juga beberapa yang pengalaman lebih baik daripada lu kayak D3 nih, tapi pengalaman lu lebih dari orang S1 gitu. Tapi itu bisa lebih masuk. Terus penting secara salary? Itu penting. Kalau kalian itu nggak usah dibahas, itu udah pasti. Berarti kalau di Nabila jawabannya penting nggak penting. Iya. Kalau lo Mas sekarang? Sebenarnya pertanyaan penting nggak sih? Ya kan harusnya jawabnya ya antara penting atau enggak ya. Kalau dia kalau di tengah-tengah, anaknya tengah-tengah yang tuh cari ya aman. kayaknya dia nyari aman gitu ya. Nah, Karena dia ada di tengah. kalau gue pribadi penting nggak penting ya karena gue kan freelance director ya. Gue kerja gue freelance gitu ya, bukan di dunia apa perusahaan gitu ya. Beda sama Nabila kan perusahaan gitu yang mungkin ada jenjang karir ya. Kalau gue nggak ada jenjang karir nih, memang gue sendiri yang membentuk jenjang karir itu. Kalau gue sih selama dapat klien itu tidak pernah nanyain ini udah sarjana atau belum, ya kan, pernah nanyain IPK kamu berapa atau kamu lulusan mana, nggak pernah. Tapi yang ditanyain adalah, Mas boleh lihat nggak portofolionya, gitu loh. Okay. Nah pas ketika mereka ngeliat portofolio dan mereka yakin, akhirnya mereka rekrut gue sebagai director untuk membuat video-video yang pengen mereka buat itu. Jadi untuk gue nih, gue nggak bilang general ya, untuk gue sebagai freelance director, titel itu penting nggak sih? Enggak, gitu. Titel itu nggak penting. Tetapi kuliah itu penting. Ya beda nih, titel sama kuliah beda nih. Tadi kita kan di sini pertanyaannya katanya si Matador, Iya. titel penting nggak Ya sih? kalau titel untuk pekerjaan gue nggak penting. Oke. Tapi kalau kuliah penting. Jadi makanya itu alasan lo lanjut lagi kuliah S1. S1 ya. Karena pendidikan penting. Kalau rindu gimana? Lindo gimana? Karena gue sekarang kerjanya di ibaratnya perusahaan dan perusahaannya adalah bukan dunia kreatif kayak kalian, jadi menurut gue penting. Oke. Titel dan pendidikan dua-duanya penting. Oke. Karena setiap nulis nama tuh nulis gelar, ya gelar gue pendek kesana kayak gimana gitu. Gitu. Oke, Menurut boleh. gue penting. Ya mas. Berarti kan penting dan Middle. nggak penting, Dan nggak penting. nggak penting. Pertanyaan kedua, menurut lo kuliah enak atau enggak? Kuliah enak atau enggak sih, tergantung dia online atau offline. Iya nggak sih? Kalau gitu sekarang enak nggak? Enak sih karena bisa sambil kerja. Jadi kayak nggak kuliah doang gitu. Kalau misalkan kuliah offline kan kita sibuk dengan masuk terus tugas gimana kan. Kalau online kan bisa apa sih namanya ya, bisa dibawa kemana-mana gitu. Enak nggak? Enak nggak kalau lo? Dalam menurut gue enak atau tidak kuliah itu dari perspektif yang gimana dulu gitu ya. Kalau dari pembelajarannya jujur gue enak banget karena ilmu-ilmu yang gue secara teori gue belum tahu jadi tahu, kayak teori komunikasi ya kan, kayak public speaking. Gue broadcasting yang nggak belajar public speaking, tiba-tiba ada pembelajar public speaking, media sosial manajemen dan lain-lain. Itu menurut gue jadi nambah wawasan gue gitu loh, wawasan gue. Jadi menurut gue kayak asik-asik aja. Kuliah itu pilihan atau kewajiban? Menurut gue dulu deh. Dulu deh ya. Menurut gue dulu. Iya, lu tuh- Sebenarnya kalau dibilang pilihan, iya, tapi kewajiban kepada siapa dulu? Oke. Kalau menurut gue kewajiban karena orang tua gue menuntut gue untuk lanjut, jadi gue merasa itu kewajiban dan gue mengiyakan pilihan itu gitu. Gimana kalau Nabila nih, kuliah itu pilihan atau kewajiban? Kalau gue pribadi itu pilihan. Oke. Karena faktor pertama kan gue itu sebenarnya lulusan D3. Jadi kalau buat S1 tuh nanggung, jadi gue lanjutin aja. Oke, berarti pilihan ya. Ya, pilihan. Kalau lo? Kalau gue kuliah itu pilihan atau kewajiban, menurutku pilihan. Kenapa? Karena kewajiban itu hanya sholat, teman-teman. Ingat, kuliah itu tidak Gue wajib. ketawa sih. Tapi Apa sih? Ibadah nggak sih? Sholat, kan nggak apa-apa, emang kewajiban. Sholat itu kewajiban. kewajiban tuh banyak loh, ada kepada Tuhan, ada kepada orang tua, ada kepada negara. Anak? Anak gue belum punya anak, gimana wajibnya sama anak gue? Ya lo pikirin dari sekarang. Iya, kan pilihannya kuliah itu pilihan atau kewajiban. karena- Gue lebih milih pilihan karena kewajiban hanya sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut Nabila nih, pembelajaran yang diajarkan di kampus, ya kan, sama pas dunia kerja nih Nabila nih, itu relevan nggak? Kurang lebih tuh enggak sih sebenarnya. Enggak, Karena kalau yang menurut gue rasain sekarang ya, kalau misalkan di kuliah yang sekarang gue jalanin itu kurang lebih agak ketinggalan sih sama apa yang
udah terjadi di dunia kerja sekarang gitu kan. Karena teknologi kan terus berkembang ya, Oke. cepet banget berkembangnya. Tapi kayak yang diajarin tuh masih yang basic, yang dasar gitu. Jadi kurang sih kalau menurut gua. Oh iya. Nah itu juga gue sama tuh, gue juga sama Nabila, karena memang gue juga bekerja di industri yang sama ya, kuliah di industri yang sama ya. Nah gue tuh ngerasa ketika gue kuliah diajarkan di kampusnya itu pembelajaran iya bener, misalnya pembelajaran editing, misalnya pengambilan gambar, penyutradaraan iya, tetapi pembelajaran yang diajarkan ketika sama gue pas gue kerja itu berbeda banget gitu. Kayaknya yang diajarkan di kampus itu nggak upgrade di tahun gitu loh. Kayak pembelajaran ini relevannya saat tahun itu. Misalnya nih, pembelajaran yang diajarkan adalah 2015, tapi gue kuliah di tahun 2020. Ya kan? Nah, pembelajaran itu masih diajarkan 2020. Sedangkan dalam industri kreatif ini itu kan jangankan setiap tahun ya, setiap bulan aja terus berubah gitu kan, terus Ada berubah. software baru, ada perangkat baru Perangkat gitu ya. baru, terus ada ide-ide baru gitu. Ya nggak sih, ada ide-ide baru, ada konsep-konsep baru gitu kan. Nah, ketika gua diajarin misalnya di kuliah tentang misalnya gua suruh bikin talkshow misalnya, terus bikin talkshow itu dalam dunia perkuliahan itu harus berkata baku misalnya, terus harus berkata yang formal, tapi kenyataan di lapangan kan sekarang banyak juga nih talkshow yang lebih santai gitu kan. Nah itu jadi menurutku jadi nggak relevan gitu kan. Untuk ketidakrelevanan itu apa kira-kira masukan dan saran untuk dunia pendidikan supaya apa yang dipelajari itu lebih relevan sama dunia kerja? Ya isi materinya harus di-upgrade nih. Jadi maksudnya gini, ketika misalnya nih dari, misalnya gue nggak tahu juga, tapi ini sotoynya gue ya. Misalnya dari Mendikbud, oke, pembelajarannya ini dan kampusnya dan atau dosen-dosennya memfilter untuk membuat pembelajarannya itu yang sudah terupgrade gitu. Jadi bukan kayak ya udah yang dulu udah ada slide-nya udah itu aja dipakai terus gitu kan. Dan menurutku itu jadi nggak relevan gitu. Ini kalau di dunia broadcasting ya, gue mungkin kalau dari teman-teman yang jurusannya di luar dari dunia broadcasting gitu, kalian juga bisa jelasin relevansinya antara perkuliahan kalian dan kerjaan kalian relevan atau enggak. Atau kalau misalkan ada expert juga di bidangnya yang mungkin ternyata di sini ada orang BAK yang nonton biro akademik, mau komentar nggak bisa kayak gitu, harus gini boleh. Boleh silakan. banget. Karena belum tentu yang terjadi pada kita terjadi pada kalian. Gitu. Iya. Aja kalian Betul. bahkan lebih update ya kan daripada dunia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Buka mata, buka gaya. Cari kampus yang mahasiswanya keren. Kuliah, BSI aja.